Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kajian tauhid.com rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tafsir ringkas Al-Fatihah secara detail, namun kita awali dengan penjelasan ringkas terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 insyaallah ta'ala. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ulama berselisih pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Bagi yang menyatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah, maka menyatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Apa makna atau tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim? Secara global, tafsirannya adalah sebagai berikut. Saya memulai bacaan ini dengan menyebut hanya setiap nama Allah. Di dalam kalimat ini mengandung isti'anah billah dan tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Ta'ala. Isti'anah billah artinya memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan juga kalimat ini mengandung mohon keberkahan kepada Allah Ta'ala. Dalam apa? Ya dalam aktivitas yang sedang dijalani, yaitu membaca Al-Fatihah. Maka hendaklah seseorang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim menghadirkan dalam hatinya bahwa dia sedang memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala semata dan mohon keberkahan kepadanya semata atas aktivitas bacaan Al-Fatihah yang sedang dia laksanakan. Adapun kalimat yang selanjutnya, yaitu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini adalah tafsiran dari nama Allah, Allah. Nama Allah itu banyak, salah satunya adalah Allah, dan itu adalah nama yang teragung. Dengan demikian, Allah maksudnya adalah atau maknanya adalah Tuhan yang berhak disembah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman adalah yang maha pengasih. Ar-Rahim adalah yang maha penyayang. Yang menyayangi seluruh makhluknya dengan rahmat umum dan menyayangi hanya hamba-hambanya yang beriman dengan rahmat khusus. Karena kasih sayang Allah ada dua, umum dan khusus. Umum terkait dengan kenikmatan duniawi, badani, badan,
kemakmuran badan, nikmat hidup. Adapun rahmat khusus adalah rahmat yang lebih tinggi dari itu, dan yang paling tinggi yaitu rahmat keimanan, kemakmuran iman. Kemudian sembari memohon pertolongan dan barokah kepadanya dalam membaca Al-Fatihah ini. Karena sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim hakikatnya mengandung permohonan pertolongan dan keberkahan kepada Allah Ta'ala semata, agar dalam aktivitas membaca Al-Fatihah ditolong oleh Allah Ta'ala dan diberkahi. Apa maksud diberkahi? Yaitu diberi kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kemudian berikutnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Yaitu segala pujian dan syukur yang sempurna hanya bagi Allah. Berarti ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia hakikatnya memuji Allah karena kesempurnaan yang ada pada Allah, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada hambanya. Sehingga hendaklah seorang yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia hadirkan dalam hatinya bahwa Allah Maha Sempurna, sehingga dengan sebab itu Allah terpuji, dan mengingat nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada pembaca Al-Fatihah ini pada kita, sehingga bersyukur kepadanya. Kemudian pemelihara seluruh makhluk. Inilah Rabbil Alamin. Bahwa Allah lah yang memelihara seluruh makhluk, baik dengan pemeliharaan umum maupun dengan pemeliharaan khusus. Pemeliharaan umum ini terkait dengan kemakmuran badan, kehidupan di dunia. Adapun pemeliharaan khusus terkait dengan penjagaan iman seorang hamba dari hal-hal yang merusak ataupun menguranginya. Kemudian diiringi mencintainya dan mengagungkannya. Jadi tidaklah dikatakan memuji Allah Ta'ala kecuali orang yang memuji Allah tersebut mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan didasari dengan keyakinannya bahwa Allah Ta'ala sempurna dari segala sisi. Mengapa demikian?
Karena kata alhamdu adalah maknanya segala pujian kesempurnaan, tidak hanya sebagian pujian kesempurnaan. Maka tidaklah kita muji Allah dengan segala pujian kesempurnaan kecuali meyakini bahwa Allah Ta'ala maha sempurna dari segala sisi. Kemudian yang berikutnya adalah ayat Ar-Rahmanir Rahim. Yaitu Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menyayangi seluruh makhluknya dengan rahmat umum dan menyayangi hanya hamba-hambanya yang beriman dengan rahmat khusus. Penjelasannya telah berlalu pada Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun nantinya di dalam perincian tafsirnya, insya Allah kita akan dapatkan faedah tambahan. Berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin Allah adalah Tuhan pemilik hari pembalasan. Allah membalas mereka, yaitu jin dan manusia, sesuai dengan amalan mereka. Jika baik amalan mereka, maka baik pula balasannya. Dan jika buruk, maka buruk pula balasannya. Kecuali hamba yang Allah memaafkannya. Dengan demikian semua urusan kembali kepada keputusan Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya pemilik hari pembalasan. Yaumiddin. Jadi konsekuensi Allah disebut sebagai satu-satunya pemilik hari pembalasan adalah Allah akan membalas amalan hamba-hambanya sewaktu di dunia sesuai dengan perbuatannya. Dan terserah Allah siapa di antara hamba-hambanya yang bersalah lalu dimaafkan di akhirat. Sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan dalam syariatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah
kami beribadah sebagai tujuan hidup kami. Ini tafsir dari iyyaka na'budu. Mengapa demikian? Karena dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu, kecuali beribadah kepada ku saja. Jadi beribadah kepada Allah saja alias mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadatan adalah tujuan hidup kita. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya ulangi, sehingga iyyaka na'budu mengandung tujuan hidup kita. Bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadatan. Lalu serta hanya kepada Engkaulah semata kami memohon pertolongan. Dalam masalah apa? Dalam beribadah kepadamu semata. Berarti ini menunjukkan sarana yang paling mulia untuk bisa beribadah kepada Allah semata, untuk bisa mentauhidkan Allah dalam peribadatan adalah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepadanya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Teguhkanlah kami di atas agama Islam, di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan agama Islam yang dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, mengajarkan as-sirat al-mustaqim. Dan jauhkanlah kami dari segala perkara yang membatalkan keislaman, serta berilah kami tambahan petunjuk ilmu perincian ajaran agama Islam dan perincian pengamalannya. Jadi hakikatnya ketika setiap hari kita mengucapkan dalam salat-salat kita ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita minta, satu, jalan Al-Quran dan Al-Hadis atau Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, meminta agar bisa meniti jalan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa batal keislaman kita. Serta mengetahui perincian Al-Quran dan Sunnah tentang ajaran Islam dan perincian bagaimana mengamalkannya. Dengan demikian, memohon jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, artinya memohon agar istiqomah di atas agama Islam sampai akhir hayat. Bukan hanya itu, dan juga memohon perincian ilmu tentang perincian ajaran agama Islam dan perincian bagaimana mengamalkannya.
Karena terkadang seorang tahu dasar Islam dan intinya, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala semata, tapi nggak tahu perincian bagaimana tauhid dalam ucapan, perbuatan, keyakinan, untuk dilaksanakan. Bagaimana syirik dalam ucapan, perbuatan, keyakinan untuk dijauhi. Bagaimana sholat, perinciannya, bagaimana perincian puasa, apa yang membatalkannya, apa rukunnya, dan seterusnya. Itu semua ajaran al-Islam. Sehingga ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, meminta perincian ajaran agama Islam dan pengamalannya, selain juga meminta keistiqomahan di atas agama Islam sampai akhir hayat sehingga tidak batal keislaman kita. Kemudian ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Kalau pada ihdinas siratal mustaqim itu mohon petunjuk jalannya, yaitu as-sirat al-mustaqim, jalan Al-Quran dan Sunnah. Pada ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, maka kita dikenalkan siapa orang-orang yang telah berhasil meniti as-sirat al-mustaqim dan menjadi contoh bagi kita, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka ilmu syar'i dan amal saleh. Siapakah mereka ini? Tentunya yang paling pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dibimbing ilmu dan amalnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tafsiran as-salafus saleh berkisar itu ketika menafsirkan siapakah orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Bukan juga jalan mereka yang sesat, yaitu mereka yang beramal tanpa ilmu. Sehingga ketika kita berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, lalu kita lanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah kita hadirkan dalam hati bahwa kita memohon diberi petunjuk, istiqomah di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tahu perinciannya, serta menghadirkan dalam hati bahwa kita memohon kepada Allah agar bisa mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan murid-murid beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengisyaratkan tentang manhaj metodologi dalam beragama Islam, memahami al-Islam dan mengamalkannya, memahami, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Bahwa tidak cukup hanya yang penting mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi harus ada bimbingan yang benar, yang standar, yang dipilih metode beragamanya oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman,
di dalam Al-Quran tentang para sahabat radhiyallahu anhum, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Tentunya sebaik-baik di sini dari sisi ilmu syar'i dan amal solehnya di antara seluruh umat. Para sahabat radhiyallahu anhum yang terbaik pemahaman syariatnya dan pengamalannya. Juga demikian pujian dalam hadis. Oleh karena itu tidak cukup mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan surat Al-Fatihah ini, tapi harus mengikuti contohnya, toladannya dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mengamalkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana alaikum wa ashabi, yaitu jalan beragama Islam yang saya ada di atasnya dan para sahabat-sahabatku berada di atasnya. Maka kalau kita ingin meniti as-sirat al-mustaqim dengan sempurna, maka lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan tinggalkan apa yang menyelisihi pemahaman mereka atau menyelisihi amalan mereka dalam beragama Islam. Itulah hakikat bermanhaj as-salafus salih, bermetodologi dalam beragama Islam dengan metodologinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus salih dengan tokohnya, yaitu tokoh pertamanya di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kemudian ditutup dengan amin. Amin adalah maknanya, ya Allah kabulkan doa kami. Demikian kajian singkat ini. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya tutup terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.